Jadi kita harus betul-betul merdeka gitu. Ini sebenarnya kemerdekaan dalam perspektif Islam, tapi kita juga ingat bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maknanya Islam yang dimaksud adalah Islam yang dia memang rahmatan lil alamin, universal. Nilai-nilainya itu sebenarnya tercakup juga secara keseluruhan ya. Misalnya kita bisa lihat bagaimana tadi kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau itu membebaskan dirinya dari orientasi asasi yang keliru tentang kehidupan manusia. Ya, dari sisi mungkin lebih kepada rububiyah gitu ya. Ini jadi seolah-olah tuh dia manusia itu terikat. Betul, tadi terikat dengan apa? Dengan ya berhala gitu kan ya, dengan berhala, dengan patung-patung itu. Ini makna yang pertama. Jadi kemerdekaan di dalam Islam. Kemudian juga kita paham sekali kisah heroiknya Nabi Musa ya, untuk rezim Firaun ya, yang memang jelas sekali Firaun itu ya menjajah dari bangsa Bani Israel gitu kan ya, sehingga nah dengan Bani Israel itu sehingga kemudian ya gimana caranya gitu agar Bani Israel itu merdeka, agar diselamatkan gitu, agar tidak menjadi hamba atau budak-budak dari rezim Firaun pada waktu itu ya. Karena dia mustakbiruna fil art gitu ya, sombong di muka bumi ya. Kemudian juga sebenarnya misi profetik dari Nabi SAW itu juga sebenarnya cukup jelas juga gitu ya. Jadi menjadikan bahwa manusia itu ya hurun, merdeka ya, merdeka, terbebas. Kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika diutus itu kan dalam keadaan dimana orang-orang Quraisy itu ya, mereka kan memperbudak gitu ya. Jadi ada kelas sosial ya, jadi yang ini tuan, yang ini budak, dan budak itu betul-betul ya tidak menjadikan manusia itu sebagai manusia kan, diperjualbelikan dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga sama gitu, konteksnya sebenarnya nggak jauh berbeda, apalagi yang kelihatan itu adalah kulit hitam misalnya gitu kan ya, di masa Nabi itu, sehingga kemudian menjadi budak dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita berarti bisa memahami tuh ya bagaimana sebenarnya konteks kemerdekaan dalam Islam itu dia sebenarnya lebih kepada bagaimana kita itu melihat sebuah kemerdekaan dalam konteks yang holistik, yang lebih luas. Oke, alhamdulillah kita sudah merdeka dari fisik gitu ya. Kemudian sekarang apa nih berikutnya agar mengisi dari istilahnya itu kemerdekaan itu. Nah, saya menyebutkan di sini bahwa disorientasi hidup ya yang diekspresikan dalam penyembahan patung oleh masyarakat Arab itu menjadi satu bentuk penjajahan ya, penjajahan baru pada waktu itu gitu. Karena sebelumnya kan tidak ada gitu ya, sehingga kemudian mau tidak mau umat itu harus dimerdekakan, sehingga jelas sekali bahwa Islam hadir ya itu memang untuk memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan lah, baik secara fisik, mental, spiritual, ataupun tadi mindset gitu ya. Nah, itu apa namanya, dari sisi bagaimana sebenarnya kemerdekaan di dalam Islam. Termasuk juga sebenarnya nanti tadi yang diomongin tentang kemerdekaan dalam bidang ekonomi.